Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait tentang momentum dan impuls. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Hal pertama yang harus kita ketahui terkait tentang momentum dan impuls itu, yakni terkait tentang definisi dari momentum. Jadi, apa itu momentum? Momentum kita definisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut. Berdasarkan pernyataan ini, maka secara matematis kita dapat menuliskan rumus dari momentum itu adalah P sama dengan M dikalikan dengan V. Terlihat bahwa dari persamaan tersebut itu, momentum merupakan besaran vektor. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengerjakan persoalan-persoalan terkait tentang momentum, maka kita perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah vektor. Lebih lanjut, momentum ini memiliki satuan kilogram meter per sekon. Kemudian, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, maka bisa dipastikan momentum akhir benda itu akan sama dengan momentum awal benda. Hal inilah yang kita katakan sebagai hukum kekekalan momentum. Setelah mengetahui tentang momentum, maka langsung saja kita berikan definisi terkait tentang impuls. Jadi, impuls itu merupakan hasil kali antara gaya dan waktu kontak, dan nilai itu sebanding dengan besar perubahan momentumnya. Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan berikut. F dikalikan dengan T sama dengan M, V2 dikurang V1, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, T itu adalah waktu kontak antara benda tersebut, kemudian M itu adalah massa benda, V2 merupakan kecepatan akhir benda, dan V1 itu adalah kecepatan awal benda. Selanjutnya kita masuk pada bagian tumbukan elastis. Jadi, untuk memahami terkait tentang tumbukan elastis, silakan memperhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Misalkan kita memiliki dua buah benda, entah itu massanya sama ataupun berbeda, masing-masing bergerak dalam arah yang sama. Kita asumsikan bergerak pada arah kanan. Masing-masing kecepatan untuk benda pertama itu adalah sebesar V1 dan kecepatan pada benda kedua itu sebesar V2. Apabila kita ingin memastikan bahwa terjadi tumbukan antara benda pertama dan benda kedua, maka syarat yang harus terpenuhi itu adalah kecepatan dari benda pertama itu haruslah lebih besar daripada kecepatan benda kedua. Kemudian setelah benda mengalami tumbukan, maka nanti kita peroleh bahwa kecepatan akhir benda pertama itu nilainya akan lebih kecil daripada kecepatan akhir daripada benda kedua. Perlu diketahui bahwa untuk tumbukan elastis itu pertama berlaku hukum kekekalan momentum, dan yang kedua itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yang berarti bahwa energi kinetik sebelum tumbukan akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan menggunakan kedua buah konsep ini, maka nanti kita akan peroleh suatu persamaan yang menghubungkan antara kecepatan masing-masing benda sebelum dan setelah tumbukan, yakni V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Berdasarkan persamaan ini pula, maka kita bisa mendefinisikan konsep dari koefisien restitusi, yang dimana persamaan dari koefisien restitusi ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Sehingga terlihat jelas bahwa untuk tumbukan elastis itu, nilai koefisien restitusinya itu bernilai sama dengan 1. Lebih lanjut, apabila kita ingin mengetahui berapa kecepatan akhir benda, khususnya benda pertama dan benda kedua, setelah mengalami tumbukan, dapat kita peroleh dengan menggunakan kedua buah persamaan berikut ini. Untuk jenis tumbukan yang kedua itu, ada yang kita kenal sebagai tumbukan inelastis. Pada tumbukan inelastis itu, berbeda dengan tumbukan elastis, pada tumbukan inelastis juga berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian, nilai koefisien restitusi dari tumbukan inelastis itu yakni antara 0 sampai dengan 1. Lebih lanjut,
Apabila kita ingin mengetahui berapa kecepatan akhir benda satu dan benda dua setelah tumbukan, dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian untuk jenis tumbukan yang terakhir ada yang kita katakan sebagai tumbukan inelastis sempurna. Pada tumbukan inelastis sempurna itu, pada saat setelah tumbukan maka benda pertama dan benda kedua itu akan memiliki kecepatan akhir yang sama. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk tumbukan inelastis sempurna itu juga tidak berlaku hukum kekalan energi kinetik, tetapi berlaku hukum kekalan momentum. Lebih lanjut, nilai koefisien restitusi dari jenis tumbukan ini itu dia bernilai 0. Kemudian apabila kita ingin mengetahui berapa besar kecepatan akhir benda, dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan berikut ini. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Jadi pada gambar ini diberikan ilustrasi dari keadaan dua buah benda yang akan mengalami tumbukan. Terlihat bahwa benda satu dan benda kedua sebelum tumbukan itu dia bergerak pada arah yang berlawanan, yakni saling mendekati dengan kecepatan masing-masing. Untuk benda satu itu besarnya 3 meter per sekon, kemudian pada benda kedua itu besarnya 1 meter per sekon. Kemudian setelah mengalami tumbukan, ternyata benda satu dan benda kedua itu dia mengalami perubahan arah dari keadaan awalnya, tetapi dengan kecepatan akhir yang berbeda pula. Untuk benda pertama itu setelah tumbukan kecepatannya menjadi 1 meter per sekon, sedangkan untuk benda kedua setelah tumbukan itu kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Setelah mengetahui ilustrasinya, maka sekarang kita akan identifikasi besaran-besaran terkait kasus ini secara lebih detail. Terlihat bahwa keadaan benda sebelum tumbukan itu variabel kecepatannya untuk benda pertama itu yakni sebesar 3 meter per sekon, sedangkan untuk benda kedua itu besarnya adalah minus 1 meter per sekon. Di sini kita ambil angka minus karena kita ingat konsep dari momentum itu ya besaran vektor, dan kita ambil kesepakatan apabila bendanya bergerak ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif. Namun apabila bendanya bergerak ke arah kiri, maka kecepatannya akan bernilai negatif. Oleh karena itu, kecepatan pada benda kedua itu bernilai negatif karena pergerakan bendanya itu mengarah ke arah kiri. Kemudian setelah tumbukan, V1 aksen nilainya minus 1 meter per sekon, dan V2 aksen nilainya 2 meter per sekon. Berdasarkan informasi yang telah kita peroleh terkait tentang kecepatan masing-masing benda sebelum dan setelah tumbukan, maka kita bisa menentukan berapa nilai koefisien restitusinya dengan menggunakan persamaan berikut. Apabila kita memasukkan nilai-nilai V1, V2, V1 aksen, V2 aksen ke persamaan koefisien restitusi, maka kita akan memperoleh nilai koefisien restitusinya itu yakni sebesar 3/4. Karena nilai ini berada di antara rentang 0 sampai dengan 1, maka bisa dipastikan bahwa pada kasus ini kedua buah benda itu mengalami tumbukan inelastik. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 10 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan benda itu 15 meter per sekon dan kecepatan benda B 10 meter per sekon. Jika setelah bertumbukan kecepatan benda A adalah 12 meter per sekon, maka tentukanlah kecepatan akhir benda B. Lebih lanjut, apabila kita menggambarkan ilustrasi dari soal ini, maka akan kita peroleh gambar sebagai berikut. Di sini terlihat dua buah benda A dan B yang massanya masing-masing 10 kg itu dia bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang berbeda tentunya. Benda A itu kecepatannya 15 meter per sekon dan benda B itu kecepatannya 10 meter per sekon. Pada saat setelah tumbukan, saya asumsikan bahwa benda A itu dia bergerak ke arah kanan. Oke, itu asumsi saya. Yang ingin diketahui adalah berapa besar kecepatan dari benda B setelah mengalami tumbukan dan arahnya kemana. Oke. Untuk menjawab persoalan ini, maka kita bisa menggunakan konsep dari hukum kekekalan momentum, yakni momentum awal benda sebelum tumbukan harus sama dengan momentum akhir benda setelah tumbukan. Secara matematis,
Hukum kekekalan momentum ini dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan berikut. MA/VA tambah MB/VB sama dengan MA/VA aksen ditambah MB/VB aksen. Setelah mengetahui persamaan yang digunakan, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita peroleh dari soal. Maka akan kita peroleh persamaan berikut. Terlihat bahwa nilai dari VB di sini itu dia nilainya minus 10. Oke, itu karena benda B itu bergerak ke arah kiri. Yang notabene kita sepakati bahwa apabila bendanya bergerak ke arah kiri, maka nilai dari kecepatannya itu dia akan bernilai negatif. Tapi kalau bendanya bergerak ke arah kanan, maka kecepatannya itu akan bernilai positif. Lebih lanjut, apabila kita sederhanakan persamaan kedua ini, maka kita akan memperoleh persamaan berikut, yakni 10 kg kali 5 meter per sekon sama dengan 10 kg dalam kurung 12 dikurang VB aksen. Karena di kedua buah persamaan ini memiliki angka yang sama, yakni 10, secara matematis dapat kita hilangkan, lalu kita akan memperoleh persamaan berikut. Lebih lanjut, VB aksen kita peroleh nilainya yakni sebesar 7 meter per sekon. Terlihat bahwa kecepatan akhir benda B itu ialah 7 meter per sekon, yang menandakan itu bahwa nilainya positif. Karena nilainya positif berarti setelah mengalami tumbukan dengan benda A, maka benda B itu akan bergerak ke arah kanan dengan besar kecepatan yakni 7 meter per sekon. Baiklah, kalau begitu sekian informasi mengenai momentum dan impuls. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.